Halo Sobat Taso, jumpa lagi dalam program sertifikasi aplikator baja ringan. Kali ini saya akan bawakan materi personal branding atau merek pribadi. Sebelum mulai materi tentang personal branding, saya akan berikan sedikit gambaran tentang apa itu personal branding. Personal branding diri kita adalah apa yang orang lain katakan tentang diri kita, apa yang orang lain gambarkan tentang diri kita. Bisa berupa value atau nilai dari diri kita, seperti jujuran, tanggung jawab, kerja keras, atau tentang skill atau kemampuan dari diri kita. Contohnya seperti seorang aplikator baja ringan yang handal, seorang pemain bola yang handal, yang hebat, dan sebagainya. Jadi, personal branding dari diri kita tergantung bagaimana cara kita mengenalkan diri kita pada orang lain, bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain. Jadi, personal branding ada yang sifatnya alami, jadi apa yang ada di diri kita, seperti jujuran kita, seperti murah hati, penyabar, pemarah, atau ada juga yang sifatnya buatan. Jadi kalau yang buatan biasanya berhubungan dengan profesi yang kita jalanin. Contohnya seperti seorang aplikator baja ringan yang handal, seorang reporter yang tegas, seorang pemain bola yang hebat, dan sebagainya. Kenapa personal branding itu penting? Jadi personal branding diperlukan sebagai pembeda antara kita dengan orang lain, antara seorang aplikator yang satu dengan aplikator baja ringan yang lain. Personal branding bukan hanya untuk pribadi atau untuk orang, tapi juga untuk produk atau brand. Contohnya seperti ini. Jadi Tata Logam mempunyai 7 brand yang sudah dikenal masyarakat. Multiroof dikenal masyarakat sebagai genteng metal yang premium. Fancy dikenal sebagai genteng metal yang minimalis. Sakura Roof dikenal sebagai genteng metal berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Untuk Taso, orang banyak mengenal Taso, pas tebalnya pasti kuat. Personal brand dari Taso adalah terjaga kualitasnya, terjaga ketebalannya. Jadi Taso bukan produk banji. Makanya Taso sampai saat ini selalu menjadi pilihan pertama customer Indonesia. Kita masuk ke materi personal branding. Personal branding adalah proses di mana seseorang atau karir dirubah menjadi suatu merek atau suatu brand. Sedangkan brand atau merek sendiri diartikan sebagai memberikan simbol atas segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, produk, atau jasa. Jadi bisa dikatakan personal branding adalah membangun asosiasi dan harapan orang lain atau konsumen terhadap diri kita. Boleh dikatakan jadi personal branding adalah menjual diri kita dengan cara yang positif. Ini beberapa contoh-contoh personal branding. Pak Karso dikenal sebagai seorang yang jago pasang taso. Pak Karta, seorang ahli pasang bata. Jadi setiap orang yang mengenal Pak Karta selalu mengatakan, wah Pak Karta adalah seorang ahli pasang bata. Pak Giman dikenal sebagai seorang yang kuat dan rajin. Mengapa personal branding itu penting? Yang pertama, kita butuh kepercayaan dari orang lain dan kita butuh pengakuan dari orang lain. Apakah kepercayaan dan pengakuan itu cukup? Masih belum. Kita juga butuh orang lain itu untuk menggunakan jasa atau produk yang kita jual. Berikut adalah hal-hal yang penting yang diperhatikan tentang personal branding. Yang pertama, personal branding adalah Anda. Jadi, personal branding memberikan gambaran pada orang lain siapa diri kita, apa kemampuan kita. Jadi bisa dikatakan adalah gambaran dan pikiran orang lain terhadap diri kita atau merupakan citra dari diri kita. Jadi, menggambarkan nilai, kepribadian, dan kualitas dari diri kita. Jadi contohnya seperti tadi Pak Karso, seorang jago pasang taso. Jadi kemampuan Pak Karso adalah seorang aplikator taso yang handal, yang dikenal oleh masyarakatnya. Yang kedua, personal brand adalah janji. Di mana personal brand menimbulkan suatu harapan dalam pikiran orang lain yang akan mereka dapatkan ketika bekerja dengan kita atau memakai produk kita. Jadi diharapkan kita memberikan apa yang telah dijanjikan berdasarkan kualitas yang telah customer harapkan dari memakai produk atau jasa dari kita. Personal branding adalah suatu hubungan atau relasi. Suatu hubungan yang dapat memberikan pengaruh pada orang lain. Jadi misalkan Pak Karta tadi seorang jago pasang taso,
memberikan suatu nasihat atau informasi tentang bentuk atap, tentang struktur atap, pasti customer juga akan percaya kepada Pak Karta. Jadi kemampuan dan penguasaan akan suatu hal akan mempengaruhi besar pengaruhnya kepada orang lain. Janji yang diberikan ditambah dengan pengalaman konsumen akan menghasilkan suatu hubungan antara personal branding Anda dengan konsumen. Berikut adalah cara-cara yang perlu diperhatikan untuk membangun personal branding. Yang pertama adalah otentik. Ya, otentik artinya sesuai dengan kepribadian diri kita sendiri. Jadi harus mencerminkan karakter kita, nilai kita, dan visi kita. Kalau karakter kita atau nilai kita berkualitas, ya kita pilih barang berkualitas, kita pilih barang yang memang sesuai dengan karakter kita. Jadi bukan kita pilih barang yang abal-abal atau pilih barang-barang yang asal ada di pasar, tapi pilih sesuai dengan karakter kita, kerapian, kekuatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsistensi. Kita harus setia dan konsisten pada perilaku, karakter, dan spesialisasi. Jadi kalau kita ingin dikenal sebagai seorang aplikator yang cepat dan rapi, kita pertahankan. Jangan sampai hari ini rapi, minggu depan berantakan. Hari ini pakai bahan yang bagus, minggu depan kita terima barang seadanya aja. Ya, jadi harus konsisten. Ini adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah spesialisasi. Jadi fokus pada satu bidang. Kita tahu, kita punya pengetahuan, bergerak di banyak bidang, bukan dikatakan tidak buruk, bagus. Tapi apabila kita bergerak di bidang yang banyak, tanpa kemampuan khusus akan membuat kita tidak unik, akan membuat kita tidak spesial atau tidak berbeda. Tips yang keempat adalah otoritas. Penting untuk terlihat ahli dalam bidang tertentu. Penting terlihat kita memiliki bakat yang luar biasa. Caranya gimana supaya kita bisa ahli dalam bidang tertentu? Kita asah bakat, asah pengetahuan kita pada bidang yang dituju. Contohnya, Sobat Taso sekalian ikut program sertifikasi ini akan mengasah bakat dan pengetahuan Sobat Taso sekalian. Sehingga Sobat Taso akan menambah pengetahuan tentang pemasangan yang benar, menambah pengetahuan tentang K3, keselamatan, dan sebagainya. Tips yang kelima adalah berbeda. Usahakan untuk mengekspresikan secara unik dan berbeda. Definisikan dengan jelas yang mudah ditangkap dan dimengerti. Jadi yang sederhana aja. Jadi contohnya tadi, Pak Karta, spesialis Taso, dan sebagainya. Bisa pakai contoh seperti itu. Yang keenam adalah relevan. Jadi ada pesan penting bagi customer kita. Bisa kita tekankan kekuatan, struktur, kecepatan, kerapian. Karena biasanya konsumen rela membayar untuk hal-hal yang penting seperti itu. Yang ketujuh adalah ketergantungan. Berikan sesuatu yang pasti. Jadi kalau Sobat Taso sekalian memberikan janji pemasangan yang rapi, ya, berikan sesuatu hasil yang pasti, berikan hasil yang rapi sesuai dengan harapan customer. Yang ke-8 adalah visibilitas. Pengulangan terus-menerus dalam jangka yang panjang agar konsumen tidak mudah lupa. Jadi tadi sebagai seorang ahli pasang taso terus, jadi konsumen akan terus mendengar, akan terus melihat hasil kerja para Sobat Taso, jadi tidak mudah lupa dan selalu bergantung. Yang berikutnya adalah persistensi. Jadi semua butuh waktu, jadi jangan menyerah, butuh kesabaran, butuh keberanian dan perencanaan. Yang ke-10 adalah, yang paling penting adalah niat baik. Jadi orang hanya akan berhubungan dengan orang yang dapat dipercaya. Jangan sampai kita mengorbankan satu proyek tapi merusak reputasi kita, merusak kepercayaan dari orang itu. Berikutnya adalah personal branding dari Tata Logam Lestari, di mana visinya menyediakan solusi rumah berbasis metal untuk setiap individu, misinya ringan, kuat, dan cepat. Tata Logam Lestari berdiri tahun 1994, merupakan industri manufaktur genteng metal dan baja ringan dengan sistem kerja standar ISO 9001-2015. Dengan 2 rekor bisnis Indonesia menjadikan Tata Logam Lestari sebagai produsen baja ringan terbesar dan genteng metal terbesar di Indonesia. Dengan jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan 7 brand yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat,
Berikut adalah 10 alasan kenapa customer harus memilih Taso. Ini sebagai panduan Sobat Taso untuk menjelaskan kepada konsumen 10 alasan kenapa harus memilih Taso. Yang pertama adalah terpercaya. Jadi Taso diproduksi oleh pabrik yang memiliki sistem kerja berstandar internasional dengan dukungan sertifikasi ISO 9003-2015. Jadi terjamin kualitasnya karena dengan quality control yang ketat. Yang kedua, terbesar dengan 4 super pabrik, Tata Logam telah memiliki rekor bisnis Indonesia sebagai produsen baja ringan terbesar dan genteng metal terbesar se-Indonesia. Yang ketiga, merek paling top. Jadi Taso selalu menjadi pilihan dari tahun 2015 sampai 2020. Jadi selalu menjadi top brand, menjadi pilihan utama dari masyarakat. Alasan keempat adalah teruji. Taso telah diuji di Laboratorium Puskim di Bandung dan telah melewati uji struktur di Laboratorium Struktur dan Bahan Bangunan Fakultas Teknik Sipil Perencanaan ITB. Yang kelima, spesifikasi jelas dan jujur. Pas tebalnya dan pas lapisannya. Jadi Taso satu-satunya baja ringan yang mencantumkan spesifikasi produk tebal bahan baku dengan jelas sesuai dengan aslinya. Yang keenam, terbukti paling kuat. Jadi menggunakan bahan baku Hi-10 G550 membuat Taso selalu tahan karat, kuat dan tidak melendut, juga tidak melintir. Yang ketujuh adalah mudah didapat. Taso mudah didapat dengan jaringan distribusi dari Tata Logam di seluruh pelosok Indonesia. Jadi para Sobat Taso dapat mudah mendapatkan produk Taso dimanapun. Yang delapan adalah bergaransi. Tata Logam Lestari memberikan layanan purna jual yang maksimal dengan jaminan penuh untuk ketahanan karat dan kualitas lapisan setiap produk Taso. Yang kesembilan, bahan baku terpilih. Jadi semua supplier bahan baku Taso dipilih karena kualitas produksi yang baik dalam hal ketahanan karat dan ketebalan pelapisan yang konsisten. Jadi semua supplier terpilih memiliki reputasi yang bagus. Jadi juga memiliki kemampuan produksi dan volume yang cukup untuk memenuhi permintaan pasar di Indonesia. Yang ke-10, harga sesuai kualitas. Kenapa Taso katakan lebih mahal atau lebih tinggi dibanding produk lain? Karena biasanya produk dengan merek lain tidak memberikan kualitas yang setara dengan Taso. Ada beberapa faktor atau hal yang hilang. Contohnya tebal dan kualitas pelapisan. Taso mempunyai pelapisan AZ100, di mana pelapisan tahan karat AZ100 artinya 100 gram per meter persegi. Yang kedua adalah tebal lapisan inti. Tebal lapisan inti sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kekuatan keseluruhan dari produk baja ringan. Yang ketiga adalah kualitas mesin roll forming. Taso selalu presisi dan mudah dirangkai dengan baik karena kualitas mesin roll forming yang bagus. Produk juara pasti banyak meniru, begitu juga Taso. Banyak pertanyaan dari Sobat Taso sekalian, bagaimana cara pilih Taso yang benar? Berikut akan saya sampaikan cara memilih Taso yang benar. Jadi para Sobat Taso, ada 2 ciri Taso yang benar, ciri Taso asli. Yang pertama adalah printing miring si mantap Taso. Printing miring ini bentuknya sinusoidal, jadi dipastikan ada di setiap batang Taso. Yang kedua adalah cap Taso. Di mana Sobat Taso menemukan 2 ciri ini, bisa dipastikan inilah Taso yang benar, Taso yang asli. Jadi mungkin kita akan sharing-sharing personal branding, jadi para Sobat Taso mulai berpikir untuk menemukan personal branding dari diri-diri masing-masing, mana yang cocok. Berikut adalah ide-ide saja, jadi bagaimana Sobat Taso menemukan mana personal branding yang cocok untuk para Sobat Taso. Ya, misalkan aplikator baja ringan yang profesional, yang berkualitas, yang berpengalaman, aman, terpercaya, cepat dan kuat. Jadi ini hanya sebagian contoh. Silahkan kalian pilih sendiri mana yang cocok bagi masing-masing Sobat Taso. Untuk bangun personal branding ada macam-macam cara. Pertama adalah dari first impression atau penampilan. Jadi mungkin bisa memakai pakaian yang rapi, seragam, jadi menunjukkan bahwa para Sobat Taso adalah seorang aplikator yang profesional, jadi pakai ada K3. Kalau customer melihat para Sobat Taso,
customer selalu melihat, wah ini memang benar orang yang profesional dan ahli di bidangnya. Berikutnya mungkin Sobat Taso bisa membuat kartu nama ya. Jadi mungkin bisa, kalau yang era-era sekarang zaman digital, mungkin bisa juga digital atau mungkin bisa dicetak. Berikutnya juga bisa untuk status-status di media sosial. Sobat Taso bisa ikut bergabung di grup-grup Bajaringan. Customer jadi lebih mengenal keahlian dan kemampuan dari Sobat Taso sekalian. Berikutnya contoh seperti ini, jadi Sobat Taso ikut di program sertifikasi Bajaringan ini juga akan meningkatkan personal branding dari Sobat Taso sekalian. Nanti ada sertifikat, mungkin bisa dipasang di rumah atau di kantor atau di toko. Jadi customer bisa melihat bahwa memang kalian adalah seorang ahlinya Bajaringan, sudah melewatin training-training, sudah mendapat sertifikat pemasangan aplikator Bajaringan. Bisa juga dari testimoni customer-customer yang sudah masang atau menggunakan jasa dari Sobat Taso sekalian. Kumpulkan testimoni dari mereka, masukkan di media sosial. Biasanya kalau kita membeli suatu barang, kita juga melihat dulu apa testimoni-testimoni dari barang itu. Jadi kalau semakin banyak testimoni yang positif, pasti customer akan lebih yakin dan percaya akan keahlian dari Sobat Taso sekalian. Sebagai penutup, jadi personal branding sangat perlu untuk meningkatkan pekerjaan atau pribadi kita sendiri. Brand Anda atau personal branding Anda adalah apa yang orang lain katakan tentang diri Anda. Jadi jangan dibalik, bukan apa yang Anda katakan pada mereka tentang diri Anda. Gambarannya adalah bagaimana kalian melihat diri kalian dan bagaimana customer melihat diri kalian. Semakin besar irisan itu, jadi personal branding Anda semakin kuat di mata customer. Sekian materi dari saya. Saya harap Sobat Taso sekalian mulai membangun personal branding Anda, mulai menjual diri dengan cara yang positif. Yang sangat penting adalah mempunyai niat baik, karena orang hanya akan berhubungan dengan orang yang dapat dipercaya. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan tetap semangat.